Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Nuansa Tani TV. Di video kali ini Nuansa Tani TV akan membahas pupuk dan pestisida yang digunakan untuk merawat cabai rawit fase generatif. Cabai rawit merupakan tanaman berumur panjang. Tanaman ini dapat hidup 2 hingga 3 tahun apabila dipelihara dengan baik dan kebutuhan haranya tercukupi. Terdapat beberapa macam cabai rawit, antara lain rawit kecil, sedang, dan besar. Umumnya, cabai rawit kecil rasanya sangat pedas. Cabai rawit digunakan untuk sayur, bumbu masak, asinan, dan obat. Budidaya tanaman cabai rawit secara umum tidak berbeda dengan budidaya cabai merah. Namun, yang harus diperhatikan adalah jarak tanam dan pemupukannya. Karena umurnya yang panjang, pemupukannya lebih banyak. Umumnya, tanaman cabai rawit lebih tahan terhadap penyakit dibanding cabai lainnya. Cabai rawit dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Namun, tanaman ini lebih cocok ditanam di ketinggian antara 0 hingga 500 mdpl. Produksi pada ketinggian di atas 500 mdpl tidak jauh berbeda, namun waktu panennya lebih panjang. Tanaman ini menghendaki tanah yang gembur, kaya akan bahan organik, dan pH yang netral 6-7. Dalam proses pemeliharaan cabai rawit terdiri dari penyulaman, pemasangan ajir, penyiraman, pengaturan drainase, penggemburan, dan pemupukan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau hama dan penyakit. Agar panen cabai rawit ini maksimal, sahabat tani perlu menggunakan pupuk dan pestisida yang tepat. Apa saja? Berikut ulasannya. Pertama, fungisida antrakol. Fungisida antrakol dapat digunakan untuk mengendalikan antraknosa dan bercak daun pada tanaman cabai rawit dengan dosis 2 hingga 4 gram per liter air. Kedua, fungisida Bion M. Fungisida Bion M merupakan fungisida protektif yang berbentuk tepung yang dapat disuspensikan, berwarna coklat ke kuning-kuningan, untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Fungisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit antraknosa atau patek dan busuk daun pada tanaman cabai dengan dosis 2 gram per liternya. Ketiga, Stickpol. Stickpol merupakan perekat, perata, pembasah, penembus pestisida, dan pupuk daun. Stickpol berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pestisida atau pupuk daun pada tanaman saat musim hujan, meningkatkan efektivitas pestisida pada hama. Dosis dan konsentrasi penggunaan yaitu 2 hingga 4 mili per liter airnya. Keempat, insektisida Destan 400 EC. Digunakan untuk mengendalikan hama, kutu daun, dan ulat grayak Spodoptera litura pada tanaman cabai rawit. Dosis yang digunakan 1 hingga 2 mili per liter air. Selanjutnya, insektisida Kurakron. Insektisida ini dapat digunakan untuk mengendalikan hama thrips, hama kutu daun, hama lalat buah, dan ulat grayak Spodoptera litura. Dosis yang digunakan yaitu 1,5 hingga 3 mili per liter air. Selanjutnya, insektisida Andromeda. Bahan aktif ganda yang dimiliki Andromeda 150 EC merupakan perpaduan yang selaras yang menjadikan produk ini efektif, efisien, dan ekonomis diaplikasikan petani di lahan budidayanya karena mengandung racun kontak, lambung, dan sistemik. Dosis penyemprotan yang direkomendasikan adalah
0,75 hingga 1 mili yang dicampurkan dengan 1 liter air. Insektisida Demolis 18 EC. Demolis merupakan insektisida racun kontak dan lambung. Insektisida ini bekerja secara langsung tepat pada sasaran untuk mengendalikan hama seperti kutu daun, tungau, dan trips. Sementara untuk dosis yang digunakan yaitu 0,5 hingga 0,75 mili per liter air. Pupuk Growmore 6-30-30. Pupuk Growmore 6-30-30 adalah pupuk yang mengandung senyawa nitrogen sebanyak 6%, fosfor 30%, dan juga kalium sebanyak 30%. Larutkan 1 hingga 2 gram pupuk Growmore ini dalam 1 liter air. Campuran tersebut kemudian disemprotkan ke seluruh bagian tanaman, terutama daunnya, pada pagi atau sore hari. Pupuk Manohara. Salah satu manfaat dari pupuk Manohara yaitu menghindari tanaman dari penyakit busuk dan kerontokan buah, memacu pertumbuhan serbuk sari bunga sehingga menjadi penyerbukan dengan diikuti pembuahan yang sempurna, membantu pembentukan sel tanaman terutama pada titik tumbuh pucuk, tepung sari, bunga, dan akar, membantu pembentukan bulu-bulu akar dan akan merangsang pembentukan biji tanaman serta menguatkan bagian batang tanaman. NPK Mutiara Grower merupakan pupuk lengkap yang menyediakan hara kalium yang tinggi. Kalium sangat diperlukan oleh tanaman karena berperan sebagai pengatur keseimbangan air di dalam sel. Tugor sel, kehilangan air karena transpirasi bertanggung jawab dalam produksi dan pembentukan protein, meningkatkan toleransi tanaman terhadap stres, kekeringan atau dingin, serta serangan hama dan penyakit, meningkatkan kualitas hasil produksi baik warna, rasa, dan daya simpannya. Nah, itulah pupuk dan pestisida yang dapat sahabat tani gunakan pada tanaman cabai rawit fase generatif. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat tani. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nuansa Tani TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.